Selamat datang kembali. Biasanya nih kita ngomongin OKR, ya Objectives and Key Results. Itu seringnya kan di konteks Google, Intel, raksasa teknologi gitulah. Tapi hari ini, kita lompat agak jauh nih, ke dunia yang beda banget, advokasi global. Kita bakal coba gali gimana sih kerangka kerja tujuan ini dipakai sama kampanye One. Itu loh organisasi yang salah satunya didirikan Bono Yutu buat melawan kemiskinan ekstrim. Fokus kita kali ini, gimana OKR itu nggak cuma soal manajemen, tapi justru jadi alat penting buat perubahan budaya di dalam One itu sendiri. Kita acuannya dari bab 20 buku Measure What Matters, jadi misi kita nih membongkar gimana seorang bintang rock bisa pakai alat yang kesannya korporat banget ini buat ngasih fokus ke kampanye global. Dan yang lebih penting lagi ya, mengubah cara kerja organisasinya dari dalam. Oke, mari kita mulai bahas lebih dalam. Jadi, coba bayangin deh. Ada energi besar banget mau mengubah dunia, tapi kok arahnya kemana-mana gitu. Nah itu kampanye One di awal-awal. Didirikan bareng Bono, ada dana awal juga dari Gates Foundation, tujuannya mulia banget. Hutang negara miskin, AIDS, perdagangan, pendidikan, tapi ya itu tadi sumber kita bilang mereka tersebar kemana-mana. Kayak kurang fokus gitu. Ini tantangan klasik sih buat organisasi yang basisnya misi ya. Semangat itu penting banget, tapi kalau nggak ada fokus yang jelas, dampaknya bisa jadi, ya, encer gitu. Pertanyaannya kan, gimana caranya menyalurkan energi advokasi sebesar itu secara efektif, sementara isunya banyak banget dan mendesak semua? Nah, disinilah perlunya struktur. Dan disitulah OKR masuk ya. Tepat. Menurut Bono sendiri, kerangka kerja ini tuh bantu mengklarifikasi tujuan kami, terus mengukur apa yang penting, dan bikin mereka tetap fokus pada metrik. Jadi bukan soal mematikan semangat, tapi lebih ke menyalurkannya. Iya, betul. OKR bantu mereka jujur juga, mana yang berhasil, mana yang enggak. Yang menurut saya menarik banget di sini itu, bagaimana OKR bisa memfasilitasi pergeseran budaya internal yang krusial di OneUp. Pergeseran budaya? Maksudnya gimana tuh? Jadi, One itu sadar bahwa masa depan Afrika itu ya harusnya ditentukan oleh orang Afrika sendiri. Mereka merasa perlu jadi mitra sejati dengan negara-negara di selatan global. Bukan cuma jadi advokat dari negara-negara utara aja. Ini perubahan cara pandang yang ya fundamental lah. Wah, itu perubahan besar ya. Terus gimana OKR bisa bantu mewujudkan tujuan budaya yang abstrak gitu? Nah, OKR ini bikin tujuan budaya itu jadi konkret. Jadi nggak cuma niat baik di atas kertas. Contohnya nih ya, ada satu objektif. Memperdalam identitas dan akar Afrika One. Key results-nya spesifik banget. Oh iya, apa aja tuh? Misalnya, meningkatkan perwakilan orang Afrika di Dewan Direksi. Sampai tokoh kayak Mo Ibrahim, terus Aliko Dangote, itu gabung. Terus rekrut lebih banyak staf lokal di Afrika. Dan juga secara aktif gitu, minta masukan dari jaringan-jaringan di Afrika. Ini kan langkah nyata menuju kemitraan yang mereka mau. Oke, jadi terukur ya langkahnya? Betul. OKR juga bantu jawab pertanyaan yang agak sulit. Gimana caranya ngukur semangat atau aktivisme? Kan nggak gampang tuh. WM bergerak dari sekedar ngitung jumlah anggota atau penanda tangan, jadi melacak tingkat keterlibatan yang lebih dalam. Maksudnya gimana tuh keterlibatan yang lebih dalam? Ya, tujuannya itu mengubah penanda tangan yang mungkin pasif, jadi anggota yang aktif, terus jadi aktivis, bahkan jadi katalis perubahan. Nggak cuma nama doang. Menarik. Sampai segitunya ya? Bahkan katanya sampai menargetkan upaya advokasi secara spesifik ke distrik tertentu. Nah, itu dia. Sumber kita nyebutin contoh strategi fokus ke distrik anggota parlemen tertentu, kayak misalnya Kay Granger di Texas. Tujuannya buat nunjukin kekuatan advokasi mereka secara nyata di lapangan. Jadi bukan cuma soal angka besar aja ya. Meskipun angkanya gede juga sih. Akhir 2017 katanya 8,9 juta anggota. 3 juta lebih di Afrika. Iya, tapi lebih ke kualitas dan fokus keterlibatannya itu. Lalu dampaknya gimana? Apakah semua struktur dan OKR ini beneran membuahkan hasil nyata di lapangan? Oh, jelas banget. OKR itu menyediakan kerangka kerja buat pencapaian yang konkret. Sumber kita mencatat kontribusi One dalam membantu menyalurkan dana hampir 50 miliar dolar. Wow, 50 miliar dolar. Itu besar sekali ya. Untuk apa aja tuh? Untuk inisiatif kesehatan global.
angka yang fantastis kan? Selain itu, mereka juga berhasil mendorong aturan transparansi untuk melawan korupsi. Wah, keren. Itu agenda yang penting banget. Iya. Dan agenda transparansi itu katanya didorong kuat oleh salah satu anggota dewan mereka, Mo Ibrahim tadi. Jadi ada koneksi langsungnya. Jadi, tujuan yang terstruktur pakai OKR ini benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur di dunia nyata ya? Dan Bono sendiri punya analogi menarik loh. Dia bandingin sama bandnya U2. Oh iya, gimana tuh? Dia bilang, U2 itu mulai dengan ambisi besar, tapi awalnya kemampuannya terbatas. Kuncinya itu, kata Bono, adalah memilih pertarungan, picking fights, dan memfokuskan energi. Mirip banget kan sama gimana OKR bantu One buat memprioritaskan upaya mereka di tengah banyaknya isu global? Harus pilih-pilih fokus. Iya, masuk akal banget analoginya. Jadi kalau kita simpulkan nih, buat kampanye One, OKR itu nggak sih lebih dari sekedar fokus dan disiplin ya, tapi juga jadi alat vital buat mendorong transformasi budaya internal mereka, bergerak menuju kemitraan yang lebih otentik sambil tetap ngejar tujuan ambisius buat menyelamatkan nyawa. Betul sekali. Dan ini nunjukin betapa fleksibelnya OKR itu sebenarnya. Bukan cuma buat perusahaan teknologi atau yang ngejar profit. Ini tuh alat yang ampuh buat organisasi berbasis misi manapun yang pengen menciptakan dampak signifikan. Menjembatani antara semangat yang membara dengan eksekusi yang terukur dan akuntabel. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda semua renungkan. Kalau seorang bintang rock global aja bisa pakai kerangka kerja tujuan buat mengubah budaya organisasinya dan melawan kemiskinan ekstrim, kira-kira bagaimana Anda bisa menerapkan fokus dan pengukuran serupa pada misi atau proyek yang paling penting buat Anda? Coba direnungkan.